Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu, kita beribadah lagi. Syukur dari Sion kepada Sion dalam perjalanan kita. Kita dipelihara, dijaga, dilindungi sempurna. Apa yang kita mau dengar malam hari ini kelanjutan dari minggu yang lalu. Ya, hari Minggu pastor sampaikan tentang ikat pinggang kebenaran, belt of truth. Ya, selengkap senjata Allah itu adalah gospel truth. Ya, jadi bukan seperti Batman tadi dibilangnya pakai klik 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 klik. Bukan begitu ya. Tapi kita mendengar, percaya, menerima, memperkatakan kebenaran-kebenaran Injil, kabar baik. Ikat pinggang kebenaran. Sebentar kita mendengar baju sirah keadilan. Ya, apa tuh? Breastplate ya, baju sirah sebenarnya righteousness bahasa Inggrisnya. Ya, kalau truth itu tadi adalah kebenaran, sesuatu yang diketahui benar. Ya, truth. Tapi kalau righteousness seringkali diterjemahkan keadilan. Itu sebenarnya perbuatan atau kualitas kebenaran, perbuatan kebenaran. Dan itu bukan perbuatan kita, karena itu nanti kita akan melihat ya, kebenaran hadiah, kebenaran Allah sendiri. Jadi tiga pertama, jadi ikat pinggang kebenaran, yang dekat itu baju sirah keadilan, kasut kerelaan beritakan Injil, damai sejahtera. Ya, jadi Injil kabar baik. Karena apa saudara? Hari-hari ini kita tahu Israel adalah jam rohaninya Allah buat kita ya. Kita dapat melihat itu waktu atau jam rohani kita. Bagaimana tiba-tiba diserang. Ya, jadi secara natural Israel diserang oleh teroris, ribuan orang mati. Ya, dilakukan hal yang jahat. Saudara, asal sampaikan, hari-hari ini iblis berusaha menyerang, yang melakukan hal-hal yang jahat. Tapi secara rohani juga kita melihat arti rohani. Kita mengenakan the armor of God, ya, selengkap senjata Allah. Sama-sama katakan selengkap senjata Allah. Kalau ditanya apa? Kebenaran Injil, ya, gospel of truth, kebenaran Tuhan. Amin. Ya, jadi sebenarnya kita nggak gelisah, aman, karena kita udah tahu itu tanda sign, tanda akhir zaman, tanda bahwa firman Tuhan itu benar, Tuhan sudah nubuatkan. Tapi juga tanda kalau peperangan buat kita selalu di Alkitab, yaitu kemenangan, sama-sama katakan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dan itu adalah tanda juga, arti juga, yaitu menjara. Amin. Ya, saya bacakan ulang dari Efesus 6 ayat 10 mulai. Akhirnya katanya, ya artinya yang perkataan terakhir yang penting ya, hendaklah kamu kuat ya di dalam Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Kita udah tahu ya, kita kalau mau peroleh kekuatan hanya di dalam Injil, Injil kasih karunia, power of God. Jadi dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan kekuatan kita, kekuatan kuasanya. Dia yang berperang. Dia yang menghadapi musuh-musuh kita. Amin. Mau penyakit, mau masalah keuangan, mau masalah rumah tangga, atau mau masalah apapun juga. Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah ini, ya, kita kenakan gospel of truth supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis hanya tipu muslihat supaya kita memperkatakan yang salah, ketidakbenaran. Ya, emang saya udah tua, saya penyakitan. Kalau orang udah tua, pelupa atau Alzheimer atau apalagi pikun. Oh, tulang-tulangnya sakit, normal. Itu perkataan-perkataan bukan kebenaran. Nah, itu tipu muslihat musuh. Karena hidup dan mati kan dikuasai sama lidah.
Nah, makanya dibilang karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, ini melawan roh-roh jahat di udara. Berarti melawan apa? Ya si jahat. Di belakang semua itu. Tapi pasti kalah nggak? Sudah kalah, sudah dikalahkan. Amin. Ya, jadi secara spiritual penyerang musuh-musuh di belakang semua itu. Ya, karena itu dibilang kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kenakan semua. Ya, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat mengadakan perlawanan anti temi. Ya, mengadakan perlawanan tuh. Ya, dan tetap berdiri, ya, anti temi. Tetap withstand. Antihistamin itu to stand, ya, tetap berdiri, nggak goyah, ya. Jadi dalam waktu evil day tetap berdiri. Sebelum diserang kita tetap berdiri. Dalam serangan kita tetap berdiri, ya. Setelah serangan kita tetap berdiri di posisi. Artinya di kedudukan kita nggak bisa digeser, saudara. Pada hari yang jahat itu, ya, evil days. Dan tetap berdiri tuh, withstand. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan yang menyelesaikan, kan? Sudah selesai. Tapi melewati kita. Jadi masalah bukan masalah lagi, karena ada solusi. Ya, makanya dibilang berdirilah tegap, ya, ayat 14. Withstand lagi, stand withstand. Nah, kita lihat apa yang digambarkan Rasul Paulus ini seperti prajurit Romawi, kan? Coba ada gambarnya nggak, Mika? Nah, itu. Ya, jadi ada ikat pinggang buat tahu senjata, pedang, dan semuanya, baju sirah, breastplate, tuh, ya, dari besi gitu. Ya, kasut kerelaan beritakan Injil, ketopong keselamatan, pedang roh, perisai iman, pedang roh, dan berbahasa roh. Saudara, ya, itu selengkap senjata Allah. Jadi kalau ditanya apa itu, bukan dari kita semua. Itu Tuhan sediakan buat kita supaya kita dapat berdiri dan tetap berdiri. Yang percaya katakan amin. Ya, tetap berdirilah tegap, withstand, berikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Nah, ini yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi kita akan fokus, coba lihat ini ikat pinggang, kebenaran, dan minggu lalu kita udah dengar nyaman. Kita nggak kedodoran hidupnya, ya, tetap tegak, dan baju sirah. Nah, ya, baju sirah. Nah, kita mau kali ini mau lebih mendalami lagi bagaimana kita mengenakan, ya, mengenakan. Artinya gini, ayat 10-nya tuh bilang kan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat, ya, keep di dalam kekuatan kuasanya. Keep on, artinya tetap mempersilahkan diri kita itu untuk kuat. Bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Mempersilahkan kita untuk dipenuhi kuat kuasanya, kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, jadi itu bukan kekuatan kita. Ya, jadi kita memiliki power, kuasa, kuat, ya, untuk menghadapi semua serangan musuh, kekuatan opposing, ya, musuh, dan tetap berdiri tadi, antistemi, ya, tetap berdiri. Jadi saudara itu hidupnya nggak goyah, nggak akhirnya nyerah gitu, ya, hancur, lebur gitu. Nggak ada begitu, saudara, ya. Benar-benar kita harus percaya, benar-benar kita benar-benar terus berdiri tegak, teguh, ya. Karena kalau ada tadi evil day, tadi cuman trial atau evil day itu short, saudara. Ketika Israel diserang, ya, sebenarnya ini udah minggu kedua memang, ya, tapi segera selesai, ya. Tapi berkat itu
kekal. Sama-sama katakan berkat itu kekal. Continue. Seperti di dalam Mazmur 23 ayat 6. Ya. Kebajikan, goodness, dan kemurahan, hesed saja. Belaka itu artinya saja, nggak ada yang lain. Ya, akan mengikuti aku, hunt me down, akan memburu aku, bahasa Inggrisnya, seumur hidupku. Kita belok kiri, nengok kiri, ada kebaikan. Nengok kanan, ada kemurahan, hesed. Kebaikan, kemurahan, kebaikan murah di segala arah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, itulah gospel of peace juga tadi kan. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kita sampai 3 itu dulu hari ini. Nah, 1 Petrus 1 ayat 13 katakan, sebab itu persiapkanlah akal budimu. Nah, itu tadi ya. Termasuk juga ketopong keselamatan kali ini ya. Jadi dibilang gird up your loins of your mind. Ya. Dianoia. Peperangan itu ada di pikiran. Ya, medan peperangan itu di pikiran. Waspadalah dan letaklah pengharapanmu seluruhnya tuh, bukan sebagian. Jaga-jaga tuh artinya kita akal budi kita siap. Ya, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus, pewahyuan Yesus Kristus. Apa yang kita diwahyukan hanya penyataan Yesus Kristus. Amin. Ya, karena hari-hari ini kita benar-benar harus siap. Ya, itu kan, wherefore gird up the loins of your mind. Ya, seperti loins itu dijagai sebenarnya di ikat pinggang sini juga. Dilindungi sebenarnya. Juga tadi pastor sampaikan proteksi ya. Area-area dalam kita juga. Penyakit dalam kan yang mahal, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati, alat pencernaan, semua. Ya, kalau yang laki prostat katanya, ada alat kandungan, semua saudara dijagai. Ya, karena loins itu juga bicara keturunan. Diprotek semua. Amin. Jadi ketika kita itu mendengar hari-hari ini 2 kali kan, minggu lalu, hari ini, ikat pinggang, truth, kebenaran. Kebenaran apa? Gospel, Injil. Kebenaran Injil. Injil apa? Bukan Injil yang lain, bukan Injil yang percampuran. Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Tadi kan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau tuntutan, penghukuman tidak membawa damai sejahtera. Harus di-clear. Injil damai sejahtera. Ya. Dan makanya kita nggak perlu takut. Amin. Ya, jadi diprotek benar-benar, dijagai. Baju sirah keadilan, baju sirah diulang-ulang tadi ya, baju sirah itu breastplate. Baju baja itu, besi itu. Righteousness. Jadi saudara, dalam saudara ini terlindungi aman. Kalau saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Bukan kebenaran diri kita, tapi kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Itu benar-benar aman itu saudara, bagian hidup kita. Terproteksi sempurna. Kebenaran Kristus, kebenaran Allah. Karena hari-hari ini diserang ya. Nah, kita mau baca nih. Jadi kita udah tahu semua ya bahwa Yesaya 59 ayat 14 katakan kejadian hari-hari ini seperti ini. Hukum telah terdesak ke belakang. Ya, kita bingung ya. Pengadilan kemarin, wah rame. Kasus Jessica rame lagi. Kasus Sambo udah lewat. Masih ada buntut-buntutnya. Keadilan berdiri jauh-jauh. Ya, kita dengar lagi. Bahkan nama-nama Kristen.
yang melakukan hal-hal yang jahat, belum di pengadilannya belum harus dimanipulasi misalnya. Sebab kebenaran tersandung. Nah, ini ya, righteousness di tempat umum, di jalan-jalan tuh tersandung katanya. Ketulusan ditolak orang. Ini keadaan hari-hari ini. 4:15. Dengan demikian kebenaran telah hilang. Maksudnya nggak ada lagi. Nggak bisa lagi ngarapin kebenaran. Dan siapa yang menjauhi kejahatan menjadi korban rampasan. Malah orang benar dirampok katanya. Dan tetapi Tuhan melihatnya. Dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Tidak ada keadilan. Nah, tadi ya, righteousness itu bicara keadilan. Makanya kita mengenakan benar. Ini tekanannya kan breastplate. Keadilan tuh. Atau righteousness. Kebenaran. Dan Tuhan sediakan buat kita. Ayat terus selanjutnya. Sampai 17 ya nanti kita lihat ya. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil. Dan ia tertegun, Tuhan bilang. Karena tidak ada yang membela. Kayak dia turun tangan sendiri. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Tuh ya. Tangannya sendiri artinya dia menyirikan Yesus. Ini bicara tentang Yesus. Keadilannya lah yang membantu dia. Keadilannya. Makanya kita menerima, saudara. Ini juga menegaskan. Bukan artinya kenakan selengkap senjata Allah. Nanti belum apa-apa udah ikut pinggang kebenaran. Kebenaran kita. Baju serah keadilan. Righteousness-nya kita. Kasut kerelaan ditanya damai sejahtera. Ya seolah-olah kita gitu. Ada nanti saudara, Tuhan juga berbicara tentang kita tuh diberi fasilitas semua untuk memberitakan Injil. Bertemu dengan orang tepat, waktu yang tepat, perkataan yang tepat. 17. Ya, nah ini kan buktinya kan ia mengenakan keadilan atau righteousness itu sebagai breastplate, baju zirah. Dan ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan tadi di pikiran kita ada pikiran keselamatan karya Yesus yang ada di kepalanya. Yang mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuannya sebagai jubah. Ya, jadi Tuhan itu benar-benar menyediakan semua. Ya, melindungi kita semua. Bagaimana kita mengenakannya selengkap senjata Allah? Ya seperti tadi saya katakan. Kenakan kebenaran, gospel of truth, belt of truth. Amin. Breastplate, baju sirah, kebenaran. Kasut memberitakan Injil damai sejahtera. Ketopong keselamatan ya tadi ya, sampai situ dulu. Nah, selanjutnya jadi armor of God. Ya, jadi kita udah ayat 20-21-nya sehingga apa yang kita dapat? Ya, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, untuk orang-orang Yakub, Israel artinya yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan. Berbalik, ya kita tahu ya, Tesufa berbalik kepada kasih karunia. Kalau berbalik, menjauhi kasih karunia, berontak namanya. 21. Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi kamu dan firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut keturunanmu, mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Suatu janji yang luar biasa. Amin. Ya, jadi Tuhan sendiri yang akan mengajarkan firman, kebenaran, gospel of truth. Nah itu kita benar-benar kayak tadi, prajurit Romawi yang memiliki selengkap senjata Allah. Di alam roh itu kita siap. Ya, jadi kalau orang bilang ini, ya harus baca Alkitab misalnya gitu kan, harus berbuat gini, berbuat gitu. Saudara, kita baca Alkitab bukan untuk menjadi rasa bersalah kalau nggak baca misalnya.
Tapi lapar, Pastor Pin sampaikan. Ya, jadi kalau kita juga dengar ada soal bilang, ini yang benar ini kebenaran nih. Tapi bertentangan, kontradiksi dengan kebenaran Tuhan atau kebenaran hadiah. Saudara jangan mau terima. Nah, hari-hari ini tuh serangannya cuma kayak gitu-gitu aja. Jadi dicontohkan Raja Rehoboam, ya, anaknya Salomo. Dia punya penasihat-penasihat yang lebih senior, yang tua dari bapaknya Salomo, memberi nasihat. Tapi dia juga punya kelompok teman-temannya yang sepantaran, yang muda-muda. Dia juga minta nasihat ke sana. Tapi waktu yang tua bilang tentang pajak, dia bilang kamu jangan terlalu keras, turunin pajaknya, kira-kira gitu. Dia ngomong sama yang muda, dia bilang naikin. Kamu kan raja. Dia ikutin yang muda. Akhirnya negara Israel itu terpecah. Menjadi Yehuda, ya Israel yang di atas, Yehuda yang di bawah. Terpecah, saudara. Nah itu dengan kebenaran Tuhan, baju sirah kebenaran yang kita miliki, kita aman, saudara. Memiliki benar-benar hikmat Kristus. Amin. Ya. Gift of righteousness tuh. Kebenaran hadiah. Makanya saya selalu bilang kebenaran hadiah. Perselengkap senjatanya itu kebenarannya. Apa yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Itu yang kita kenakan. Itu yang kita percaya. Roh-roh di luar sana kan peperangannya kan bukan darah dan daging. Nggak bisa menyerang saudara, nggak bisa menyentuh saudara. Karena sekali lagi, gospel of truth. Injil kebenaran. Faktanya sudah diselesaikan. Amin. Makanya minggu lalu kita bilang, pakainya gimana nih? Kenakan selengkapnya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ayo perkatakan sama-sama. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu kenakan Kristus sudah. Posisi. Kedudukan. Dan di dalam Yesaya 54 ayat 14. Katakan begini. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Jadi ketika kita kenakan baju sirah kebenaran tadi. Righteousness. Kita ditegakkan di atas kebenaran. Posisi. Engkau akan jauh dari pemerasan. Nggak ada yang bisa memeras kita. Ya, mereka mau berusaha bagaimanapun tidak akan bisa berhasil. Nanti kita akan lihat ayatnya. Hari Jumat kita udah dengar ya, tapi kita lihat lagi nanti. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Nggak ada yang bisa nakut-nakutin kita. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Nggak ada lagi. Tiba-tiba lagi tenang-tenang, wah badai, atau petir, atau rumah kebakar, mobil terbalik gitu. Nggak ada, saudara. Karena firman Tuhan bilang apa? Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Nggak bisa mendekat, saudara. Gimana Pak? Kenakan tadi. Selengkap senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Dari mulai aja udah kuat kita. Nyaman, ikat pinggang, truth, gospel truth, baju sirah, righteousness, kebenaran, kasut kerelaan beritakan Injil, Injil Shalom. Ya, jadi nggak ada yang bisa mendekat. Bahkan anak-anak kita juga baik. Ayat 13-nya coba bilang, naik ya, bentar. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Saudara lihat. Suatu janji yang luar biasa kan? Bahwa anak-anak kita diajarkan sendiri oleh Tuhan. Tapi kita nyatakan kebenaran. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya ingat ya, waktu Mika, waktu dia mau kuliah pada semester-semester akhir, ketua yayasannya tanya kan, siapa yang di sini cum laude gitu ya, atau nilainya IPK-nya 3,7 atau 3, berapa lah ya.
Mika angkat tangan waktu di persekutuan mahasiswa Kristen. Kamu coba maju, kasih tahu rahasianya sama teman-teman kamu. Gimana bisa IPK-nya cum laude? Ya, dia 3,9 IPK-nya ngomong-ngomong. Jadi lebih dari cum laude sebenarnya, 3,6 atau 3,7 udah cum laude. Dia bilang, teman-teman, rahasianya saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara, semua tepuk tangan ya. Tapi saudara lihat, kebenaran ini berdiri di atas kebenaran ini, kebenaran hadiah. Itu menghasilkan bahkan hikmat, bahkan kecerdasan, bahkan kepandaian. Tempat yang tepat di waktu yang tepat. Seperti tadi janji tadi. Makanya dibilang, aku sendiri yang menjadi breastplate itu. Baju zirah. Righteousness itu, kebenaran itu. Kita kenakan bahkan terutama waktu kita gagal, waktu kita menghadapi kesukaran. Itu luar biasa ya saudara. Armor of God itu. Ya, kita enjoy setiap hari. Ya, nikmati seperti tadi. Oh, kalau gitu gampang ya, semua bisa dong. Orang Kristen semua bisa. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Waktu mungkin dia waktu menghadapi kuliah, menghadapi ujian, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hikmat Tuhan muncul. Amin. Ya, jadi kebenaran Injil sekali lagi tadi, ikat pinggang. Terus, baju sirah, perbuatan benar Tuhan, kebenaran hadiah. Bahkan dari anak-anak kita diajar sendiri sama Tuhan. Bukankah orang sebagai orang tua ya berpikir tentang anak-anaknya, pengen anak-anaknya baik, bahkan cucunya tadi kan. Ternyata simpel, sederhana. Sudah berdiri teguh aja di atas kebenaran. Sehingga apa, saudara? Jadi di Yesaya 54, di ayat terakhirnya, ayat 17 yang bilang apa? Setiap senjata yang ditempa, artinya yang direncanakan, bahkan ditempa, dibuat spesial terhadap engkau, tidak akan berhasil. Kalau kita berdiri di atas kebenaran, mengenakan tadi baju sirah, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan, ya, arti dakwaan, ya, mau orang, mau iblis, pendakwa, penuduh, melawan engkau dalam pengadilan, bahkan sampai pengadilan pun akan engkau buktikan salah. Saudara, dalam perjalanan hidup saya ngalamin. Orang mau fitnah gimana, nggak akan mempan, saudara. Yang rugi orang-orang yang jahat itu. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Di perjanjian lama disebut hamba-hamba Tuhan. Di perjanjian baru kita nggak terima roh perhambaan. Kita sonship, menerima roh keputraan, penerima warisan. Nah, kayak lagi ya, sama-sama baca kebenaran. Tuh ya, righteousness. Yang mereka terima daripadaku. Bukan kebenaran diri kita. Kalau kebenaran diri, daging, upaya diri, ya banyak celahnya udah. Gagal. Ya, demikian firman Tuhan. Amin. Ya, jadi righteousness dari Tuhan. Tuh, ya, kamu terima daripadaku. Jadi ada peperangan. Iya. Apa senjata-senjata musuh? Ya, mau penyakit, mau pandemi, mau wabah, mau perang, mau krisis keuangan. Ya, bahkan kalau Pastor Bim bilang mau dikritik sana sini. Kalau Tuhan bilang tidak ada bobotnya, jatuh ke tanah, jatuh, saudara. Sementara Pastor dipromosi terus. Ya, mau direndahkan sama orang, mau ditinggikan, maksudnya dijilat, ditinggi-tinggiin gitu, nggak ngaruh, saudara. Itu luar biasanya. Armor of God. Ya. Penutup nih. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, katanya. Di mana ada kebenaran. Nah, sekarang kita
pastikan lagi, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, ya. Berarti kita kenakan tuh baju sirah itu. Di situ akan tumbuh shalom, damai sejahtera, peace. Bukan aja shalom, wholeness juga. Akibat kebenaran dia bilang. Ada kebenaran, ada shalom. Akibat kebenaran ada ketenangan, ketentraman. Untuk selama-lamanya, continue, berkelanjutan. Siapa yang gak mau hidup damai sejahtera, tenang, tentram, nggak mengalami kekejutan tadi dikatakan. Nggak enak dong Pak. Enggak, kita enjoying life. Enjoying life, benar-benar. Oh, segampang itu, kenakan aja. Ikat pinggang terus, gospel terus, baju sirah, righteousness, kebenaran hadiah. Injil damai sejahtera. Ya. Karena itu waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang 12 tahun pendarahan, dia bilang, go into peace. Ya, artinya ace itu into tuh go into. Nah, tuh ya. Dia bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Go into peace. Jadi damai sejahtera yang terus menerus. Dia disembuhkan dari belakang punggungnya Yesus karena dia menjamah jubah Yesus, jubahnya, ujung jubahnya, ujung jubahnya, sembuh mengalir. Tapi Yesus berbalik, dia bilang, my daughter, kita putri, putra, anak, dan dia bangkit melihat wajahnya. Amin. Ya, jadi kita teguh di situ. Saya adalah kebenaran Allah dan Yesus. Ya. Kata-kata orang, kebenaran-kebenaran yang relatif nggak bisa dibandingkan dengan kebenaran Kristus. Ya, kebenaran Injil, kasih karunia. Kita percaya setiap kebenaran dari Injil. Ya, kita kenakan tuh. Nah, ini rahasianya. Karena kita akan bilang, oh nggak gitu, nggak bisa Pak. Mana bisa dimudahkan lagi? Mana bisa sehat terus? Oh, itu kan kebenaran yang relatif tadi. Gejala penyakit. Oh nggak bisa loh. Kalau sakit begini mah udah stadium gini udah nggak bisa loh. Itu kan kebenaran relatif. Kita kenakan lagi kebenaran yang nyaman, yaitu kebenaran Injil. Kita kenakan lagi kebenaran righteousness, kebenaran hadiah di dada kita. Terlindungi semua, bahkan organ-organ dalam kita. Wow, luar biasa ya. Saya yang ada bahkan bukan hanya yang organ-organnya, tapi benar-benar damai sejahtera, benar-benar ketenangan, ketentraman tadi kita dengar. Siapa yang mau hidup damai, tenang, tentram, sejahtera, sukacita, bahagia? Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara, Tuhan menyediakan kebenarannya. Kita cuma Tuhan bilang berdiri tegak di atas kebenarannya. Dan kita tersedia kebenarannya itu Injilnya. Hanya Injil kasih karunia. Karena itulah kita bisa menerima kebenaran Kristus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan kita menerima semua berkat-berkatnya, semua janji-janjinya. Yang percaya katakan amin. Ya, tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ikuti saya berdoa, saudara. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga.
Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya kenakan breastplate, baju sirah, keadilan atau righteousness. Dan saya katakan, saya deklarasikan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya akan tenang, tentram, shalom, berdiri teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita bersuka cita. Kita memiliki kebenaran hadiah. Kita memiliki kebenaran Kristus yang kita bisa kenakan. Haleluya. Dan kita hidup tentram, nggak mengalami kekejutan, ketakutan, apalagi gelisah, khawatir, cemas, nggak ada urusan. Semua senjata yang ditempa melawan kita nggak ada yang bisa berhasil. Ya, kita rest, menikmati hidangan Kristus. Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Berarti kita terima warisan. Kan ada kematian, ada warisan. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Kita sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam, keluar air dan darah, semua dosa kita taken away. Kalau udah diambil, taken away, tidak ada lagi. Ya, dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Digantung di kayu salib. Ya, seperti film di belakang. Antara bumi dengan langit. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 12 sampai jam 3 gelap gulita. Semua kematian tuh ya. Dosa, murka, kutuk, penghukuman. Semua diserap habis oleh Yesus. Nggak ada sisa buat kita. Sehingga kita bisa rest, bersandar. Hanya pada kemurahan dan kebaikannya saja. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan, dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. Dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi semua kutuk dari Adam sudah putus tuh semua. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Yang manis, ya, keadaan dunia yang gelap, perang, apapun, pahit, kita makan yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus. Tubuhnya sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita dihapus. Selalu masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan, tidak mungkin pernah ikat dosa-dosa kesalahan kita. Tidak mungkin diinput. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Kita deklarasikan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Diampuni, dibenarkan sepenuhnya. Kita pewaris Kanaan, tanah yang mengalir, flow, berlimpah, susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Tidak kita bangun, tidak kita isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Finansial atau air. Ya, kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya.
Ya, kita makan gandum jelai, tidak perlu berhemat. Berlimpah. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Di alam surgawi. Karisma, karunia karena roh. Semua sudah dibayar dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.